Pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Almira Azita Kaila, biasa dipanggil Kaila. Sekarang aku duduk di bangku kelas 6 SD. Aku bersekolah di SDN Pekayon 16 Pagi, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ada yang satu sekolah nggak nih sama aku? Hehehehe. Ngomong-ngomong tentang sekolah, jujur aku kangen banget. Kalau menurutku, sekolah di rumah sedikit ngebosen juga sih. Walaupun kadang ada untungnya juga. Hehehehe. Tapi sekarang aku udah bisa ngebayar rasa kangen dan bosan aku. Karena apa, hayo? Yap, bener banget. Sekolahku udah buka lagi. Sudah hampir 2 tahun kita nggak sekolah tatap muka, layaknya nggak ada wabah. Mungkin bagiku wabah ini bisa dibilang bersejarah banget di kemudian hari. Ngomong-ngomong soal wabah COVID-19 ini, aku mau sedikit sharing cerita nih ke kalian. COVID. Satu kata, namun berjuta-juta raga yang ia rampas. Banyak yang bilang bahwa COVID itu mengerikan. COVID bisa diibaratkan sebagai penjahat yang membunuh seseorang. Namun hal itu sama dengan apa yang aku alami waktu itu. Hanya sepersekian orang yang bisa percaya dengan cerita yang aku lontarkan. Cerita yang cukup panjang, tragis, dan penuh kesedihan. Aku pernah ngerasain titik terendah di saat COVID lagi tinggi-tingginya, sekitar bulan Juni. Bulan itu adalah saksi bisu di mana aku dan keluargaku pernah terpapar COVID. Gak sampai di situ aja. Setelah sekian perjuangan dan tindakan yang kita lakukan semaksimal mungkin, mulai dari stok obat-obatan sampai masuk rumah sakit pun, akhirnya papaku gak bisa ketolong. Papaku menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Duren Sawit tanggal 26 Juni 2021. Dan hari itu pula bertepatan dengan liburan kenaikan kelas waktu itu. Mungkin bagi sebagian orang, hari-hari libur, apalagi libur panjang, bakal jadi hari yang paling bahagia. Mereka bisa menghabiskan banyak waktunya untuk keluarga. Dan saat di posisi waktu itu, aku shock, sedih, down, dan ngerasa kecewa banget. Singkat cerita, liburan aku jalani dengan kesedihan, kerinduan, dan kesepian. Semenjak kepergian papa, aku jadi gak ada semangat untuk ngapa-ngapain, apalagi beraktivitas. Semakin hari, sudah semakin mendekati masuk sekolah. Aku masih belum kuat saat itu. Sampai akhirnya, aku udah mulai masuk sekolah. Dan posisinya sekarang aku duduk di kelas 6 SD. Awal-awal masuk sekolah sih, aku gak ada rasa semangatnya. Hati dan pikiranku masih mengingat dan merindukan seorang ayah. Sampai-sampai
Kadang aku nggak ngedengerin kalau guruku menjelaskan suatu materi. Pikiranku sudah sangat kacau. Harapanku juga sudah musnah menurutku saat itu. Namun pada akhirnya, perlahan-lahan, aku bisa melupakan ayahku dan mulai bisa fokus belajar. Sekarang, aku jadi rajin belajar dan berusaha untuk menghapus pikiran yang berusaha membuyarkan pembelajaranku. Aku bangkit dari kesedihanku dan mulai membuka mata dan melihat bahwa masa depanku akan cerah. Meski perjalananku masih panjang, namun tetap ku kejar. Tapi rasa rinduku masih ada. Kali ini bukan rindu karena papa, melainkan aku rindu dengan sekolah tatap muka. Selama ini aku masih sekolah di rumah. Keluhan demi keluhan kulontarkan dalam mulutku. Walaupun sekarang aku sudah menjadi rajin dan punya semangat untuk belajar, tapi rasanya nggak enak banget kalau nggak masuk sekolah. Salah satu alasan aku bosan sekolah di rumah adalah karena aku nggak bisa ketemu teman-teman lagi. Tapi perlahan-lahan aku mulai menerimanya karena menurutku belajar di rumah dan di sekolah sama saja. Ya, sama-sama belajar, tapi tempatnya aja yang beda. Namun akhirnya di akhir tahun 2021 ini, tepatnya pertengahan Oktober, aku mendapat kabar gembira bahwa sekolahku akan dibuka kembali. Aku sangat senang mendengar kabar itu. Kelasku mendapat giliran hari Jumat. Semenjak mendengar kabar itu, aku selalu tidak sabar dan menunggu-nunggu hari itu. Sampai harinya tiba pun, aku masih tidak sabar. Dari semalam, aku sudah menyiapkan peralatan yang ingin aku bawa ketika sekolah besok. Sesampainya di sekolah, aku bertemu teman-temanku yang sudah datang dan memilih bangku lebih awal dariku. Aku duduk di paling depan, di pojok dekat pintu. Oh iya, tak hanya itu, kami semua juga mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai double masker, mencuci tangan, membawa hand sanitizer, mengecek suhu, dan menjaga jarak. Selama pembelajaran berlangsung, aku sangat antusias karena sudah lama aku tidak merasakan belajar di atas meja kelas sambil mendengarkan guruku menjelaskan materi. Sungguh-sungguh menyenangkan. Dulu aku sempat berpikir bahwa masa depanku akan suram ketika aku kehilangan papaku. Dan ternyata itu bukan menjadi suatu alasan yang membuatku untuk patah semangat dan menyerah akan perjalananku yang masih panjang ini. Dimanapun tempat aku mencari ilmu, itu tidak menjadi suatu penghalang bagiku. Dan pastinya aku harus terus semangat dalam mengejar mimpi-mimpiku, yang salah satunya adalah menjadi seorang sastrawan. Favorite jacket just so I could always be near. I loved you for so long.